Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sholat ini dilakukan pada waktu malam hari, setelah tidur, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Selain berfungsi sebagai bentuk ibadah dan penyucian jiwa, sholat tahajud juga membawa banyak manfaat bagi kehidupan seorang muslim, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu bagian penting dalam sholat tahajud adalah bacaan surat-surat yang dibaca selama sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk membaca surat-surat tertentu dalam setiap rakaatnya. Salah satunya adalah surat-surat pendek yang memiliki makna yang sangat mendalam. Masing-masing surat ini memiliki keutamaan dan makna yang sangat dalam, yang dapat menjadi doa perlindungan, penambah kekuatan iman, serta petunjuk dalam hidup sehari-hari. Lalu, apa saja bacaan surat pendek waktu sholat tahajud yang sesuai dengan sunnah Rasul? Kriteria utama surat yang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surat-surat yang ringan. Ukuran surat yang ringan ini sangat subjektif bagi masing-masing orang. Membaca surat pendek yang ringan ini, seperti difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Sesungguhnya, Tuhanmu mengetahui bahwa engkau, Muhammad, berdiri, sholat, kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, berikut ini adalah 4 surat yang dianjurkan untuk dibaca ketika sholat tahajud. 1. Surat An-Nas. Surat An-Nas adalah surat terakhir dalam Al-Quran yang terdiri dari 6 ayat. Surat ini merupakan surat yang sangat penting karena sering dibaca untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk kejahatan, baik dari gangguan makhluk halus maupun dari keburukan yang ada dalam kehidupan. Dalam surat ini, kita diajarkan untuk memohon perlindungan kepada Allah sebagai pemelihara dan penguasa segala sesuatu. Adapun artinya adalah, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia. Dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi, yang membisikkan dalam dada manusia, dari jin dan manusia. Surat ini mengandung permohonan perlindungan kepada Allah dari berbagai jenis gangguan yang bisa datang dari setan, baik setan yang dari golongan jin maupun manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak bisa menghindar dari godaan dan bisikan buruk yang dapat mengganggu hatinya, baik itu berupa syubhat, keraguan, ataupun bisikan yang membawa seseorang kepada perbuatan dosa. Surat An-Nas mengajarkan kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah, karena hanya Dia yang mampu menjaga kita dari segala keburukan tersebut.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk membaca surat An-Nas sebagai salah satu cara memohon perlindungan ketika melakukan sholat malam, seperti sholat tahajud. Bacaan ini akan memberikan ketenangan hati dan perlindungan dari segala macam gangguan dan bahaya. 2. Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat dan merupakan surat yang berisi doa memohon perlindungan kepada Allah dari segala macam kejahatan, termasuk dari makhluk-makhluk yang jahat serta sihir. Surat ini termasuk dalam kategori surat yang sangat dianjurkan untuk dibaca di malam hari, terutama dalam sholat tahajud, sebagai perlindungan dari kejahatan yang datang dari luar diri manusia. Yang mana artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan para penyihir yang menghembus pada buhul-buhul, ikatan, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Dalam surat ini, Allah mengajarkan kita untuk memohon perlindungan dari berbagai macam kejahatan yang bisa menimpa manusia, seperti sihir, iri hati, serta kejahatan yang terjadi pada waktu malam. Waktu malam seringkali menjadi waktu yang penuh dengan gangguan dan bisikan buruk, terutama ketika seseorang sedang tidur atau sendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk membaca surat Al-Falaq di malam hari, guna menghindarkan diri dari segala bentuk kejahatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. 3. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah salah satu surat pendek yang sangat agung, yang terdiri dari 4 ayat dan memuat makna tauhid yang sangat dalam. Surat ini mengajarkan tentang keesaan Allah dan betapa maha sucinya Dia. Surat ini sangat dianjurkan untuk dibaca dalam setiap solat, terutama dalam solat tahajud, sebagai bentuk penegasan iman kita kepada Allah. Adapun artinya adalah, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Surat Al-Ikhlas mengajarkan kita untuk mengakui dan mengesahkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Surat ini menjelaskan dengan tegas bahwa Allah tidak memiliki sekutu, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Dalam konteks sholat tahajud, membaca surat Al-Ikhlas menunjukkan ketulusan hati seorang hamba yang hanya bergantung kepada Allah semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk membaca surat Al-Ikhlas dalam sholat malam, karena keutamaan surat ini yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah serta memperkuat tauhid dalam diri seorang muslim. 4. Surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah adalah surat pendek yang terdiri dari 9 ayat. Surat ini berbicara mengenai kecaman terhadap sifat buruk manusia yang suka mengumpat, memfitnah, atau merendahkan orang lain. Surat ini mengingatkan kita agar tidak jatuh dalam kebiasaan buruk yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang mana artinya adalah kecelakaan bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam huthamah. Dan tahukah kamu apa huthamah itu? Yaitu api yang menyala-nyala yang dikobarkan oleh Allah, yang sampai ke hati. Sesungguhnya api itu menutupi mereka dalam bangunan yang tinggi, yang panjangnya mencapai hati mereka. Surat Al-Humazah mengingatkan kita tentang bahaya sifat buruk seperti mengumpat, mencela, dan merendahkan orang lain. Sifat ini tidak hanya merugikan orang yang menjadi sasaran, tetapi juga merusak diri sendiri. Dalam konteks sholat tahajud, membaca surat Al-Humazah dapat menjadi peringatan bagi kita untuk menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela ini, serta memperbaiki akhlak dan sikap kita sebagai seorang muslim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dapat kita katakan bahwa membaca surat-surat yang dianjurkan Rasulullah dalam sholat tahajud, seperti surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, dan surat Al-Humazah, adalah bentuk dari usaha kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Setiap bacaan ini memiliki makna yang mendalam dan memberikan perlindungan,
ketenangan, serta memperkuat iman. Dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan cobaan, kita memerlukan bimbingan dan perlindungan dari Allah yang hanya dapat kita peroleh melalui ibadah yang tulus dan konsisten. Salat tahajud dengan bacaan surat-surat tersebut menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan keberkahan dan perlindungan Allah di setiap aspek kehidupan. Semoga dengan memahami dan mengamalkan bacaan-bacaan tersebut dalam salat tahajud, kita dapat memperoleh manfaat yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Janganlah kita lelah untuk terus memperbaiki diri, menjaga hubungan dengan Allah, dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, agar tetap istiqomah dalam ibadah dan senantiasa mendapatkan rahmat serta perlindungannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.